Jenengan bikin vlog video kok untung. Heeh. Awak dhewe ning kono. Ini foto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pengibasan kurikulum Merdeka tahap 1 ya Om ya? Iya, tahap 1. Ya, ini kita sudah sampai lokasi Hotel Syariah Solo. Oke teman-teman ya, nanti kita akan masuk ke dalam. Let's go. Ya, teman-teman lagi pada sarapan dulu. Cuma berdiri lah. Ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfun Fauzi, asal dari SD Negeri Slawetan 05. Kebetulan SD kami di daerah pinggir Pak, makanya Pak Iqbal ngejak saya Pak. Artinya biar SD kami tambah maju Pak. Amin. Mau nutupi dalan maju. Waalaikumsalam. Pak Alfun atau Pak Fauzi kalau? Boleh dipanggil Pak Fauzi, boleh dipanggil Pak Alfun. Suka-suka hati orang. Boleh dipanggil saya. Sayang. Selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Idam Khalid, biasa dipanggil Idam, dari SMA Negeri 3 Brebes. Gitu ya Pak. Nah, kebetulan kami diajak sama Pak Teddy dari SMA 2. Oh, Jadi kita aja. Berarti temannya Pak Kartono ya Pak ya? Iya. Wah, Saya Pak Antono. Iya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Arif dari SMA Negeri 2 Brebes. Iya, makan luar Pak Ted. Patat tuh. Enggak enak banget Pak Ijam Pak. Padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Mungkin kalau dari teman-teman saya di sini ini dari kota semuanya, saya dari desa Bapak. Nama saya Maulana Sultan Hidayat, biasa dipanggil Sultan. Sekolah saya paling tinggi mungkin Pak di sini di antara yang lain karena di bawah kaki Gunung Slamet, yaitu SMP 2 Pakuyangan. Ya, kalau berangkat di atas semangat, turun lemes Bapak. Walik. Walik. Biasanya kita kembali Bapak. Naik. Semangat turun. Kebalik. Kita balik. Normal itu kalau udah turun 6 lemes. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Sultan. Tonton Rayong. Pasti Pak. Ulangi belum kelas G. Luar biasa. Kelas G. Gembira luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita istirahat. Oke.
Dari Tegal, dari Brebes tuh, waduh tenang. Bumi Ayu Pak. Berapa jam sampai Solo itu? 7 jam. Itu tenang Pak. Iya. Oh, materinya belum saya atur ini kan? Dereng. Dewa saya, ya wis. Tapi belum saya gagal. Saya bantu kasih. Oh, ada grup ya, tak kirim grup aja. Pengelompokan bukan berdasarkan gaya belajar. Saya tuh selaku idealisme. Itu ya bingung. Bingungnya itu loh Bapak Ibu. Kemarin kita itu didungung-dungungkan kudu pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan belajar, dengan minat, dengan gaya belajar. Wah, sus, ada videonya, wah, nah sekarang Keluar ini. Memperbesar kemaluan kami ya. Kayak ini loh. Ya awalnya mengkerut jadi nggak mengkerut. Ya. Kemarin kami para widyaswara wis berapi-api Bapak Ibu diferensiasi harus visual. Lah kok sekarang malah ngene iki kok piye? Kalau kemarin memang saya secara pribadi tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk menyampaikan hasil dari kelompok kreatif terkait dengan LK B101 sampai LK B103. Yang akan disampaikan pertama yaitu B1 Ada yang operator ini. Operator dong. ya LK sudah LK B101 langsung ke rumah. rumah Ya. ini hasil dari Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. saya sendiri Rinto Ristianto. Rinto Terus ganti. Kemarin itu harap ya. sebenarnya orang tua saya ingin agar saya jadi penyanyi tapi nggak bisa nyanyi, kemudian jadi pemain sepak bola yang terkenal tapi tidak jadi. Iya. Intinya ya guru. Jadi mata pelajaran IPS kelas 9 jumlah ini satu kelas ya Pak 32. Kalau saya ngajar 6 kelas jadi 6 kali 32, nah, hitung sendirilah. Materi topiknya globalisasi, strateginya adalah PBL, Project Based Learning. Yang utama adalah refleksinya yaitu melaksanakan asesmen awal tentang globalisasi. Dalam asesmen awal ini terus terang saja saya ini belum melaksanakan secara istilahnya ingin agar anak itu tahu bagaimana formulanya agar bisa mengidentifikasi bahwa anak itu belum sejauh mana pemahamannya tentang materi globalisasi. Tapi kemudian langsung ke kegiatan inti, saya langsung memberikan membagi kelompok siswa membagi kelompok siswa dengan membaca sumber tentang globalisasi. Ini pun ada kekurangannya Bapak Ibu. Saya sumbernya hanya ada 2 Bapak Ibu, yaitu buku paket yang lama-lama itu saya pakai lagi. Kemudian yang kedua adalah buku pendamping yang dibuat oleh MGMP. Untuk harusnya yang paling bagus ini adalah kalau saya inginkan yaitu menggunakan gadget, tapi kalau gadget repotnya nanti resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi saya tidak menggunakan, tapi minimal anak-anak sudah membaca 2 sumber dari buku lama yang saya pakai, kemudian buku pendamping yang dibuat oleh MGMP. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan dengan berbagai cara, yaitu dengan poster. Saya minta anak-anak itu dengan poster, dan ini sudah dilakukan oleh anak-anak. Kemudian dengan puisi Bapak Ibu,
walaupun puisinya semrawut tapi anak-anak ternyata bisa membuat, kemudian cerpen juga, anak-anak bisa membuatkan cerpen tentang kehidupan, tentang globalisasi. Kemudian penutup ini membuat penguatan tentang materi globalisasi. Kemudian yang kedua dari Muhammad Iqbal, pendidikan Pancasila kelas 4, siswanya 28, materinya adalah gotong royong. Ini juga PBL sama, yaitu dengan melakukan asesmen awal. Kemudian untuk kegiatan intinya memberikan materi secara klasikal, kemudian membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD dan memberikan pilihan aktivitas menurut minat dan gaya belajar siswa. Yang penutupnya adalah guru meringkas poin penting dan memberikan umpan balik. Yang ketiga untuk Pak Amin Setiono, ini bahasa Inggris kelas 7, siswanya 28, ini berarti satu kelas Pak ya? Satu kelas. Materinya adalah prosedur teks, kemudian sama yaitu project based learning, kemudian memberikan kegiatan awalnya yaitu memberikan pertanyaan pemantik atau tanya jawab, ini pendahuluannya. Kemudian kegiatan intinya siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian membuat teks prosedur sederhana sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian penutup mempresentasikan hasil karya siswa berbentuk teks prosedur dan melakukan penilaian terkait kesesuaian konsep penulisan yang benar, antara lain penulisan kalimat imperatif, simple, past tense, dan penulisan bagian-bagian teks secara urut, yaitu goal, title, material, dan steps. Terakhir yang keempat adalah Ibu Talita, FZ-nya apa Bu? Fahrul Rozi. Fahrul Rozi, Fros itu ya. Mata pelajarannya adalah matematika kelas 7, ini juga satu kelas 24. Materinya adalah bilangan bulat, kemudian strateginya adalah PBL juga. Untuk pendahuluan, memulai pembelajaran dengan memberikan contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung suhu dan ketinggian. Kali ini dilakukan untuk menarik minat siswa dan menghubungkan materi dengan konteks nyata menghubungkan materi dengan konteks nyata. Kemudian sebagian besar siswa terlihat antusias meskipun ada beberapa yang masih ragu-ragu dalam memahami konsep awal dari bilangan bulat. Kemudian untuk kegiatan intinya, pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing diberikan soal berkaitan dengan operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Diskusi berlangsung interaktif dan siswa saling berbagi cara penyelesaiannya. Namun saya mengamati bahwa ada poin. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu cantumkan di dokumen pendukung? Nah, salah satu LKPD penjenengan uraikan di sini, Bapak Ibu. Jadi kita fokuskan di dokumen pendukung itu pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, harapannya kalau kita punya LKPD itu pembelajaran itu sudah bisa berjalan. Apakah itu menggunakan metode kelompok, diskusi, metode permainan, metode kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu kalau menggunakan LKPD, Bapak Ibu sudah menyiapkan LKPD, pembelajarannya pasti sudah teruntuk. Nah, judul atau topik tema penjenengan tuliskan, kemudian Ayo, siang serius goyangnya, sus. Ayo Mas Edi, ayo, sus. Nah, mantap. Ayo yang penasaran, harus sini.
Asik ya. Jas. Mas Edan, ini sampai sini goyangnya. Enggak, 1 menit aja. Angel aku nih. Caranya beda, ini bentuknya podo. Si kemampuan ini mungkin kan rumus konversi bisa itu. Iki gitu. Tapi saya nggak tahu konversinya gitu. Dikalikan 100 baru ngoten. Jadi sentimeter ke meter. Oke. Pakainya kan kalau anak-anak biasanya pakai tangga, tangga. Pakai tangga. Nah, mungkin sing kemampuan rendah itu pakai tangga itu. Nanti sing kemampuan pinter ya nganggo pimpinan kan bisa menjadikan arahkan ke sana. Kalau itu kan tangga semua Pak, mungkin Pakai tangga juga bisa. Makanya di materi tadi saya sisipkan gambar tentang konversi satuan Pak. Iya. Di atas. Nah, itu tadi Pak. mungkin beda sekatoran. Artinya sing kemampuan dari yang nganggo tangga, nek sing kemampuan pinter ki ya langsung pimpinan ini gitu. Langsung peng bagi gitu ya. Ya, sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan agar lebih lama ya, kita bikin modul pendek. Baik, teman-teman pasti sudah familiar dengan tepuk cinta. Sudah belum? Siapa di sini yang belum punya cinta? Silakan cari sendiri. Baik, coba teman-teman semua kalau cinta bahasa Inggrisnya apa Pak Sultan? Lopet. Tapi jangan love ya. Baik, saya akan minta teman-teman semua untuk ketika saya bicara cinta kecil seperti apa kita menyimbolkannya. Mau begini, begini, panas kereta pintar loh. Tapi kalau saya gini jempol semua. Kalau love kecil, love sedang gimana lo sedang? Begini. Begitu, iya. Love sedang, love besar di sini di kepala. Iya. Love jumbo dengan pasangannya. Iya. Sudah siap? Siap. Ulang ya, cek sound. Love kecil pripun? Iya. Love sedang? Iya. Love besar? Iya. Love jumbo? Iya. Sekarang pakai tepuknya, nanti coba diterapkan di sekolah. Yuk, siap? Jadi gini. Tepuk love. Kecil. Good. Love besar. Love besar. Love jumbo. Ulangi yuk sambil berdiri. Silakan cari pasangannya masing-masing. Yang nggak punya pasangan jangan baper ya. Iya. Pelanggaran ini asli nih. Ya Allah. Putih tak makan. Siap teman-teman semua? Siap. Sudah pasangan semua? Siap. Oh ya. Oke, kita mulai. Tepuk love. Love kecil. Suaranya. Love sedang. Good. Love besar. Love jumbo. Terima kasih. Boleh duduk. Oh, coba ulangi ayo. Ulangi lagi. Ini mau diabadikan. Geger santai.
Yo, siap? Tepuk, love. Yo, love kecil, love sedang, love besar, tahan, love jumbo. Maaf ya Pak. Masih seperti ini. Baik, terima kasih. Aduh, Pak, jangan syuting Pak. Iya, tenang. Mohon maaf teman-teman, barangkali nanti ketika saya menyampaikan masih banyak kekurangan, mohon untuk nanti bisa direkam. Kelebihan saya cuma satu, berat badan. Ini logo sekolah saya, ini identitasnya. Belum saya upload Pak. Mohon maaf. Ada identitas ke bawah. Jangan berpaling dariku. Cemburu saya. Malah teman sekamar yang menyakit. Gak apa-apa. Ini identitasnya betul saya ini. Dikecilin ya. Saya nggak bisa, ini udah besar. Besar, kecil. Oh, kelihatan nih. Kurang gede. Ya. Ini untuk paling atas modul ajar untuk bimbingan dan konseling. Kemudian ini logo sekolah, identitas. Ini keterangan penyusunnya, kemudian untuk kelas berapa, kemudian semester 1, tahun ajaran, nama saya, kemudian alokasi waktunya, temanya adalah stop bullying. Lanjut, bawahnya. Nah ini kemudian bagian umum, sudah bisa dipahami gitu. Kemudian kompetensi awal ini masih pakai kemampuan C4, A4 seperti ini. Rekan-rekan semua, intinya terkait dengan perilaku bullying. Kemudian di sana juga ada tentang profil pelajar Pancasila yang akan dididik adalah yang pertama tentang beriman bertakwa, kemudian kemandirian dan bernalar kritis. Kemudian sarana prasarana otomatis bahan materi layanan alat tulis karena kita akan menggunakan LKPD. Targetnya yaitu berdiferensiasi. Yang pertama, peserta didik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Tahunya dari mana? Ketika asesmen awal adalah kita bertanya secara langsung pada peserta didik. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, misalkan hanya memiliki gaya tertentu. Kemudian yang kurang percaya diri, atau yang ketika kita masuk mereka masih asik dengan dunianya masing-masing. Kan ada seperti itu gitu, Bapak Ibu, mungkin kalau di kelas kita masuk ada yang masih belum konsentrasi atau masih mengerjakan pelajaran sebelumnya. Kemudian ada juga peserta didik kita yang memang sudah siap untuk mengikuti. Kalau saya bukan pelajaran tapi layanan yang dilakukan di kelas namanya layanan klasikal. Biasanya layanan klasikal itu bentuknya layanan dasar, tujuannya untuk mencegah atau preventif seperti itu. Lanjut, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Jadi anak-anak kalau BK itu dibiasakan melihat sebuah permasalahan seperti itu, baik dari dunia nyata, maksudnya kehidupannya atau dunia sampai alam gaib. Baik dari kehidupan, maksud saya dari misalnya tayangan video itu kan kehidupan nyata, maupun dari gambar seperti itu, medianya visual. Ini tahapannya. Kemudian itu tahapan awal, ini yang bawahnya komponen inti. Yang pertama ini tujuannya anak-anak memahami bisa dan menyimpulkan sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Karena mau tidak mau ternyata bullying atau bahasa kitanya apa gitu? Pelecehan. Ada yang tahu? Perundungan. Ya, maka betul perundungan dalam bahasa Indonesia. Kemudian tahu dampak negatifnya. Kemudian berikutnya dapat menjelaskan perilaku yang bisa mencegah
dan melawan perundungan atau bullying. Kemudian pemahaman bermaknanya, manusia diciptakan dengan hak yang sama. Karena kalau perundungan itu pasti ada yang merasa superior, ada yang dia dianggap sebagai inferior, maksudnya biasanya senior gitu kan, atau yang lebih kaya, yang lebih cakep, yang lebih langsing gitu, seperti itu. Biasanya yang lebih cakep gitu. Atau yang lebih besar, badannya juga bisa. Kemudian itu perbedaan fisik, jenis kelamin itu bukan untuk dipermasalahkan. Biasanya catcalling, Bapak Ibu tahu catcalling bukan? Iya. Cuit-cuit, Cuit-cuit, iya. Cuit-cuit. Terus jika kamu seksi banget kalau pakai baju itu, gitu. Maksudnya membuat perempuan tuh tidak nyaman seperti itu. Contohnya tadi lihat ke punku kayak gitu. Masya Allah. Selanjutnya pemahaman bermakna selanjutnya adalah untuk mengingatkan anak-anak bahwa manusia itu boleh dia menunaikan atau mendapatkan haknya, tetapi jangan sampai dia melanggar hak orang lain. Tahu batasannya sampai di mana dia memenuhi haknya. Kemudian tahu kewajiban apa yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Jadi kita seperti tadi mengawali seperti biasa Bapak Ibu, persepsi gitu kan, asesmen awal juga bisa menanyakan terkait dengan pengetahuan anak-anak. Pasti anak-anak tahu gadget, mereka tahu sedikit atau mungkin baru seberapa, kita gali pengetahuannya. Kemudian meminta pendapat atau informasi dari anak terkait dengan jika melihat ya atau mengalami beda nih. Saya selalu kan anak bilang bahwa kita perlu miris sebuah kejadian di Jakarta itu ada korban penusukan itu yang lihat itu membiarkan seolah-olah bahwa mereka pura-pura nggak lihat. Itu kan fenomena yang sekarang terjadi. Sing penting orang musik nyong, ya orang urusan. Padahal itu kan berarti artinya tumpulnya rasa simpati atau empati anak-anak. Oleh karena itu harus kita tumbuhkan lagi bahwa kalau kamu melihat sesuatu yang tidak betul, ya diajarkan untuk terlapor. Ada yang tahu? Pak Sultan tahu? Terlapor. Kalau mendapatkan kekerasan, teriak, lari, lapor. Ya, jadi saya mau teriak lari lapor, sok teriak ke bonku. Ya, nanti bisa disampaikan ke anak-anaknya Bapak Ibu terkait dengan apa kondisi sekarang. Jangan lupa menyampaikan terlapor. Kalau kamu di bawah tidak menyenangkan, teriak, lari, lapor. Itu nih supaya mereka punya keberanian. Selanjutnya ini tahapan pembelajarannya. Saya sederhanakan kegiatan awal, kemudian seperti kita memberikan layanan. Alhamdulillah saya ketika PPG itu masih ingat tahapannya awal. Jadi meskipun BK itu sedih kadang hanya dikasih waktu 1 minggu itu 1 kali. Itu saya minta, karena kalau saya tidak pernah ke kelas, saya nggak bisa kenal anak saya. Saya nggak, kalau hanya masuknya, misalkan kalau jam kosong, kita kan nggak prepare mau ngasih apa. Tapi kalau kita ada jadwal, kita tahu mau ngasih ini. Sehingga memang saya meminta ke kurikulum agar BK tolong dikasih waktu, meskipun berbagi dengan kadang TIK seperti itu, atau kadang bahasa Jawa gitu. Yang penting diberi ruang untuk bisa bertemu dengan anak-anak. Karena kalau BK hanya berkeliling, sekarang nggak ada waktu khusus, nggak bisa mengamati anak-anak saya di dalam kelas. Lanjut, kemudian kita sudah mulai menggunakan LKPD
Mohon maaf ini masih banyak kekurangannya. Cek kehadiran. Kalau sekarang nggak boleh ngomong absen gitu ya, harusnya cek kehadiran siswa. Kemudian di LKPD memang sudah disiapkan. Ini belum saya masukkan LKPD-nya ke sini, tapi terpisah bahwa ada beberapa stimulus, yaitu dalam bentuk gambar. Kemudian anak-anak diminta untuk merespon gambarnya, dilakukan secara berkelompok. Situ ada pembentukan kelompok juga. Iya. Itu ada tiap kelompok, kemudian memilih, kan ada beberapa kasus kejadian. Nah, untuk kemudian kartu benar dan salah, nah itu nanti anak-anak silakan mau milih kartu yang mana untuk dibahas oleh kelompoknya. Ada sebuah tindakan gambaran, itu juga kan sisi literasinya ada seperti itu. Cuma saya numerasinya belum bisa saya masukkan di sini. Cuma tadi sudah ada gambaran terkait dengan angka kejadian bullying yang ada di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 itu ada sekitar 2000-an kasus. Nah, saya mintanya coba kalau di rata-rata setahun itu ada beberapa kejadian seperti itu. Sekitar 560 lebih ke bawah. Kemudian mohon maaf, ini asesmennya juga saya masukkan ke LKPD. Asesmennya adalah dalam bentuk skala. Jadi bagaimana kamu ketika butuh layanan, ilmu apa yang kamu dapatkan dan sebagainya. Nanti saya akan cantumkan di bawahnya. Kemudian ini bacaannya tentang bullying. Ke bawah terus, Pak. Saya yakin ini tinggal dibaca nanti pas selesai. Belum selesai Pak. Bisa dibuka LKPD, saya nggak mau. Iya, masa susah. Sengaja yang lama. Ini apa? Ini Pak, dari atas. Itu ya. Nah, ini LKPD saya terkait dengan mencegah bullying atau perundungan. Ini identitasnya, kemudian persepsinya saya berikan. Gak apa-apa. Ya lama kan. Iya. Anak-anak saya berikan sebuah poster, kemudian nanti diminta untuk berpendapat seperti biasa ke bawah. Ini penjelasan terkait dengan materi bullying. Ini tujuannya. Kemudian itu yang di bawah adalah instruksinya. Nanti anak-anak diminta untuk melakukan apa, harusnya diganti hitam ya. Nah, ini LKPD ada kegiatan yang pertama. Ini untuk literasi, yaitu anak-anak diminta untuk menyimak bacaannya dan juga gambarnya. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, LKPD yang pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua, anak-anak diminta untuk bisa
ini literasi juga, jadi membaca dengan seksama, kemudian diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis dari bacaan itu mana yang termasuk jenis bullying apa, apakah verbal, apakah fisik, apakah kemudian cyber, ataukah jenis bullying yang lain. Yang selanjutnya ke bawah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk yang kelompok, yaitu ada gambar, kemudian gambar itu oleh kelompok nanti didiskusikan alasannya apakah benar atau salah seperti itu. Nanti kemudian mempresentasikan dari presentasi tersebut, nanti teman-teman kelompok lainnya, mohon maaf hanya kelompok yang belum maju, itu memberikan tanggapan. Selanjutnya, nah, kegiatan 4, hasil diskusinya nanti dituangkan di sini di bawah. Terakhir. Nah, ini refleksinya, yaitu anak-anak mengisi memberikan tanda centang gitu kan ya, sesuai dengan apa yang dirasakan. Kalau dalam BK itu penilaian itu ada 3, U, C, A. U itu understanding, jadi seberapa jauh pemahamannya lewat tadi kayak ini gambar apa dan sebagainya, pengetahuannya. Kemudian C itu comfort, sejauh mana dia nyaman dengan pembelajaran yang akan apa yang sudah dia terima. Yang terakhir adalah action, setelah dia tahu kemudian nyaman, punya sikap, tindakannya apa. Itu saja. Ke bawah. Itu skornya. Habis ya Pak? Oke, habis seperti itu. Tindakannya adalah yang tadi yang sebelum ya ini di bawah ini. Itu Pak Dokter cukup. Oke. Mohon maaf karena ini BK mungkin bukan seperti mapel, ini mengembangkan sendiri. Albiru Manitako, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Jangan betul ini kegiatan siswanya ada berapa itu? Bapak Ibu, kita perhatikan kegiatannya Bu Dia untuk anak-anak kita yang akan dilakukan anak terkait dengan bully, perundungan. 5 itu kan termasuk refleksinya ya. Jadi aktivitas siswanya ketika memahami bully, perundungan, itu yang penjenengan anak-anak minta melakukan itu berapa? 4 ya. Sampai ini Pak. Oh, simpulan simpulan kan nah ini loh. Kegiatan 3 ini adalah misalnya ini ada penjenengan buat kelompok. Kelompok yang ketiga jenengan parki kartu ini. Berarti semua kelompok Pak. Nanti diubeng kayak gitu. Diubeng kayak. Terus yang kegiatan 2. Kalau ini. Nah, ini mencermati toh literasi tadi. Jadi Bapak Ibu, literasinya sudah muncul di sini, ya. Tinggal Bapak Ibu guru memberikan penekanan level kognisinya. Diminta untuk apa? Oh, menyimpulkan misalnya. Oh, mencari informasi atau apa? Yang 3 tadi level kognisi. Nanti Bu Dia munculkan di situ. Penyanyi ngersake apa dari bacaan-bacaan ini. Ini literasinya. Kemudian kegiatan yang pertama. Nah ini. Jadi saya nangkep Ibu punya 3 kegiatan. Nah nanti mbuh iki diferensiasi atau rasa mikir itu, tetapi dibentuk 3 kelompok, terus nanti muter dari sini memahami yang kegiatan 1, sing kelompok 2 nenggone sing literasi C, kelompok 3 nenggone menjodohkan tadi. Habis itu pengen paringi waktu berapa menit untuk mencermati, muter lagi. Jadi semacam gallery walk. Ya, walk gallery. Window shopping. Ya, semacam itulah. Nanti dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk perundungan, untuk memahamkan anak kita perundungan.
gambar tadi. Ya pangapunten ya, ini saya matur terkait dengan gambar ya. Terus gambar. Nah ini. Ibu. Ya, gambar ini ya, Bapak Ibu. Gambar ini kan terus apa nih? Gendut. Gendut. Nah, ini untuk memahamkan anak-anak kita. Kan kita belum memahamkan perundungan ini menyakitkan kan begitu ya. Maka ini dibuat gede terus di print nang goe kertas HVS itu. Nah, kertas HVS kemudian dicekel anak-anak. Baik anak-anak silahkan dibully ini gambar ini, silahkan dibully. Oh ada yang bilang Dut. Ketika satu bulian silahkan diremes kertas itu yang ada foto ini tadi. Apalagi dibully apalagi kayak Semar, nah, diremes lagi, diremes. Jadi setiap satu bulian itu diremes gitu ya. Kemudian setelah itu jenengan tampilkan di depan. Oke, anak-anak silahkan dari gambar ini apa sih yang ada kebaikan dari gambar ini? Oh cantik Bu, cantik. Kalau cantik silahkan dibuka. Remesan tadi dibuka. Oh rapi, bajunya rapi. Oke dibuka lagi. Begitu seterusnya dari apa yang dia punya kebaikan itu sampai lembarannya nanti lembar seperti ini. Kemudian anak-anak diminta untuk membandingkan lembaran yang sudah diremet-remet dengan lembaran asli tadi seperti apa. Beda tidak? Beda. Bedanya di mana? Keriting. Jadi yang diremes-remes tadi meninggalkan bekas. Akibat apa? Akibat bulian tadi. Nah sehingga anak-anak itu bisa memahami ternyata membuli merundung itu meninggalkan bekas di sini. Sehingga kertas yang tadinya halus seperti ini yang awal itu surah halus memeh. Gitu ya Bu. Jadi memahamkan perundungan itu membuat sesuatu yang ora nyaman di hati itu. Buktinya ini kertasnya itu terlalu itu. Keriting wis ora halus meneh. Maka dari itu perundungan ini jangan dilakukan. Nah, Bapak Ibu dari apa yang ditampilkan Bu Diah ini luar biasa sekali nih. Luar biasa sekali. Jadi tadi dingendikake cuit-cuit itu lah ya. Cuit-cuit itu ketika anak-anak kita mengisi di survei karakter pada waktu AN itu kan ada pernyataan itu. Cuit-cuit itu muncul di pernyataan itu. Maka ketika yang mengisi itu memorinya muncul, oh iya, kemarin saya dicuit-cuit temen, padahal cuit-cuitnya tuh enggak piye-piye ya. Tapi apa yang siswa rasakan, apa yang siswa dengar, apa yang siswa itu sudah yang alami itu ketika mengisi AN survei karakter, itu nanti akan berpengaruh pada hasil rapor pendidikan jenengan. Jenengan mulang di kelas, maksudnya jenengan ki nyerak karo ngandani, ngene iki lho Nduk. Carane iki ngene iki. Tetapi ketika survei karakter ada pernyataan guru mendekat sambil mengelus. Lah perasaannya bocah jenengan pok sambil ngandani itu perasaannya bocah, oh ini Pak Nasir kayak aku dicerai, dilus-lus, waduh. Nah terus itu muncul sehingga rapor pendidikan penjenengan kono ya medun. Nah, jadi untuk perundungan seperti ini harus benar-benar rigid Bu dia. Ya, karena ini memang di survei karakter pernyataan-pernyataan seperti ini banyak sekali. Apa yang dilihat siswa, apa yang guru pun penjenengan juga dipernyatakan juga ada itu tuh survei karakter itu. Sehingga apa yang dirasakan guru, yang dilihat guru, yang dialami guru nanti akan muncul di pernyataan. Kemudian soalnya di Bu soalnya. Itu sih Pak. Belum. Kalau masalah seperti ini. Oh iya, wis. Kalau ini kan soal menyelesaikan masalah ya, ya oke lah.
Apa perlu ditambahkan apa Pak? Enggak usah, Mas, gini aja. Kalau mau ya enggak apa-apa. Dibuat seperti AKM itu. Misalnya tadi ada gambar-gambar ini, gambar-gambar tadi, terus jenengan buatkan pilihannya gitu, benar salah tadi. Itu sudah bagus. Ya, ini gambar-gambar ini kan menjadi stimulus. Menjadi stimulus ini. Jadi, ketika seperti ini, nanti ada benar salah, tetapi benar salahnya itu penjenengan sediani pernyataan-pernyataannya itu. Benar atau salah sesuai dengan gambar itu. Gitu gini. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Ya. Budia, apunten saya mau konfirmasi saja terkait. Ini karena ini menarik bagi saya karena bicara Mapolres biasa gitu. Ya. Saya tertarik dengan dunia pendidikan terkait dengan tema bullying ya Bu. Prospek bahasa Inggris asalnya bullying. Bukan apunten tadi namanya bullying ya. Bullying. Pengucapannya tetap bullying. Apakah dengan ketika dalam proses pembelajaran BK itu, kalau tadi kan saya nangkapnya searah gitu ya, jadi cuma supaya anak itu jangan bullying gitu. Nah, gimana kalau misalkan ditambahkan ketika posisinya sebagai victim gitu ya, sebagai korban, itu kan kalau menurut saya sih, kalau saya di sekolah itu kalau ngomong sama anak itu, jadi ketika jadi victim bullying itu ya kita juga harus memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi kan ada bullying, ada baper itu ya. Oh iya. Jadi menurut saya itu juga ada proses pemahaman, memberikan pemahaman kepada anak supaya jangan mudah baper juga gitu. Oh iya. Jadi kadang karena mental anak itu lemah, jadi diledek skill B seolah-olah bullying gitu. Tapi bagi anak yang mentalnya kuat, dibully tapi tenang saja gitu. Jadi menurut saya jadi supaya kita didik anak juga jangan supaya ada cengeng, ada baperan. Karena saya melihat ketika bicara bullying itu bukan hanya bullying, tapi juga mental anak itu juga kadang lemah gitu. Jadi bahasanya Bambang Pacul kan mental Korea kan tidak seperti itu gitu. Jadi menurut saya dua arah. Jadi ketika berbicara bullying juga kita memberikan pembelajaran supaya anak-anak ketika jadi victim itu tidak baperan gitu. Itu yang jadi masalah kan seperti itu. Jadi dua arah pembelajaran bullying sama bapernya itu harus di insecure lah ya istilahnya. Itu harus menurut saya juga perlu dipahamkan kepada supaya tadi tidak cemen lah, tidak baperan apa juga wis mengadu sama itu. Kalau saya lihat anak-anak sekarang itu kayaknya mentalnya itu lemah gitu, jadi terpola cengeng, cemen dan sebagainya. Kemudian apa ya tadi ya? Mungkin itu aja sih. Jadi apakah seperti itu? Mohon konfirmasinya gitu apakah? Kalau dari BK sendiri itu kita juga tidak mudah menerima laporan dari peserta didik. Jadi kita ada yang namanya proses mediasi. Mediasi itu fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi apakah yang disampaikan anak itu misalkan ini hanya baper. Nah, dan biasanya guru BK itu sudah punya, mungkin karena ilmu ya Bapak Ibu, jadi kayak insting bocah itu hanya lebay. Dalam ilmu Kesprok, setelah proses itu memang ada batasannya, batasan di mana bahwa perbuatan ini tuh sudah masuk ke ranah kekerasan atau perundungan. Oh ini belum seperti itu. Jadi kita menganggap seperti itu. Jadi ke anak juga kita tidak selalu yang kalau awal tuh kita pupuk tidak. Pahami. Jadi kita tahu kategorinya. Contoh, Bapak Ibu pernah lihat anak yang suka histeris, pengalaman di sekolah saya pertama itu kesurupan itu setiap hari gitu. Setelah saya tahu ilmunya bahwa ternyata orang histeris itu tidak selalu karena keluar itu. Ternyata dia hanya
meminta perhatian, Iya, caper gitu Kadang kan. semaput Iya, pengen digendong, pengen disayang-sayang gitu. Setelah tahu itu kan, anak itu pasti tahu, dia tangan tiga kali gitu. Sehingga mereka kalau kita berilmu, insya Allah mereka tidak akan mempermainkan kita sebagai guru. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memvalidasikan diri kita dengan ilmu yang kita punya, dengan kompetensi kita punya, bahwa kamu tahu nih, Bu Guru tahu kalau kamu tuh bohong, kalau kamu tuh cuma mau ngadu domba. Nah itu otomatis skill itu kan berarti dibutuhkan pengalaman yang tidak cukup sekali 2 kali. Pasti pertama yang mungkin kita salah mendiagnosa, misalnya atau salah kita memberi bimbingan. Tapi yakinlah dengan begitu nanti kita tahu, oh ternyata ini anak. Contoh misalkan pingsan Bapak Ibu cukup aja lihat di ini telunjuknya, tahu di dekat mata. Kalau dia dekat gitu, oh berarti itu bohong. Iya, jadi dia kelihatan. Jadi kan kayak gini nih pingsan. Tapi ya itu penting juga. Saya langsung tahu. Jadi ada kalanya guru PK itu lembut, tapi ada kalanya guru PK juga ya, saat dimana dia sudah mulai melewati batasannya, ya harus kita ingatkan. Seperti itu. Kemudian kita juga selain memberi pengetahuan tentang bullying, guru BK juga harus memberikan tentang kepercayaan diri, itu tentang personal branding, bagaimana kamu punya branding sebagai seorang manusia gitu, harus punya karakter. Jadi apapun kekurangan yang kamu miliki itu bukan menjadi alasan untuk maksudnya kamu layak untuk dibully. Saya selalu kadang mengajarkan, kalau kamu ada kekurangan, cari kamu kelebihannya di mana. Ya, legitkan kelebihan potensinya seperti itu. Dan ketika ada anak yang merasa dirinya di-bullying, selalu kita ngomongnya jangan rame orang. Ya, mungkin kadang saya suka miris kalau misalkan ada Bapak Ibu guru, mungkin karena sakit kesuwen, bocah dibawa di depan Bapak Ibu guru yang lagi di kantor guru. Mohon maaf Bapak Ibu, usahakan ketika berbicara dengan anak, bawa ke tempatnya sepi. Dalam artian sepi itu ya acara untuk sepi gitu ya. Saya tahu guru penggerak sudah banyak ilmunya, skill 3 restitusi dan sebagainya, kenali, identifikasi. Itu sebenarnya betul tepat, kalau tepat dilakukan bisa memulihkan mental anak. Itu saja Pak Amin. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua juga di sini sudah pernah melakukan, hanya saja nggak tahu itu namanya apa gitu. Intinya tolong ketika ada anak datang ya jangan langsung kok kenapa gitu, tapi tolong maksudnya suaranya yang lembut apa gitu, maksudnya seperti itu, terus adem, terus habis itu bawa jauh. Dan kalau Bapak Ibu sudah posisinya tidak enak, mending tidak usah melayani atau tidak usah meladeni anak, balikan tinggal pergi dulu, ngopi di sini atau apa dulu. Karena ketika kita menghadapi anak, posisi kitanya tidak siap atau sedang emosi atau lagi dikejar deadline, itu nanti yang muncul adalah biasanya transfernya emosi, marah gitu kan. Jadi akhirnya tidak menyelesaikan masalah, malah nanti anak jadi loh, oh begini. Itu saja Pak Amin. Satu lagi Bu, saya pernah dapat kasus ya, jadi tadi masih kaitannya dengan bullying. Jadi ada anak pondok gitu ya, anak pondok itu biasa pondok kan sawadon itu. Ya biasalah kayak gitu, sawadon kan lebih insecure ya. Nah yang jadi masalah itu ujuk-ujuk nyampe ke bapaknya gitu di rumah, akhirnya bapaknya yang mencak-mencak gitu, sekolah kota sini ini lah itu pun kalau orang tuanya sudah terlanjur ya harusnya memang ke pihak-pihak yang sedang maaf ya, tadi salah pahamnya harus didudukan Pak, maksudnya dalam artian supaya bisa jelas, kemudian mungkin juga perlu saksi seperti itu. Ya, orang tua kan kadang ini bela anaknya gitu, walaupun anaknya kan seperti itu jadi. Kalau kami caranya itu ketika orang tua datang, biarkan orang tua mutah segala omongannya Bapak Ibu. Jangan nggak usah merasa, saya sering seperti itu datang sudah bawa ada yang pernah bawa benduk Bapak Ibu, orang terima, ada yang dari sana bawa baju, saya diam aja biar. Karena celananya nggak dibuka. Ya enggak. Berarti yang
juga celana bukan bawa bendut, bawa linggis. Bawa linggis. Betul. Beda loh, bendut sama linggis beda. Lanjut. Ternyata Bapak Ibu, kadang orang tua kan tadi karena anak itu pasti informasinya akan membela dirinya sendiri karena dia takut juga. Jadi ketika kita datang, orang tua datang, Bapak Ibu nggak usah banyak ngomong dulu, dengerin saja dulu. Ya, yang tenang, kita istighfar, kemudian tenang, duduk, udah Pak, udah selesai Pak, izin Pak saya mau bicara. Itu nanti akan ada rasa dihargai. Dan biasanya kalau kita sikap seperti itu, Bu, nanti orang tua pulang malah minta maaf sama kita. Maaf ya Bu, tadi sayanya marah-marah gitu. Oh nggak apa-apa. Maka kita sebagai pihak sekolah harus punya, kalau guru BK itu punya data yang valid, anak itu melanggar apa, kejadiannya apa, kita harus punya, supaya ketika ada orang tua komplain, ya kemudian tadi kenapa kok sampainya ke rumah, Bapak Ibu usahakan di sekolah ada yang namanya kotak konsultasi. Kalau guru BK itu ada Bapak Ibu di ruang itunya BK-nya itu ada kotak konsultasi, isi di situ saya tuliskan bagi yang merasa misalkan tidak enak ngomong gitu atau tidak enak WA, tulis saja di secari kertas, ya tulis nama kamu atau inisial kamu, kemudian masukkan. Nanti kita setiap 2 minggu sekali kita buka dan dibuka, kemudian itu yang tahu hanya guru BK dan kepala sekolah. Jadi tidak semua guru tahu, karena kadang keluhannya tentang Bapak Ibu guru, dan itulah guru BK harus privasi. Iya, punya azas kerahasiaan namanya, supaya anak-anak percaya dengan kita. Makanya alhamdulillah di sekolah sering ada perundungan semakin berkurang karena anak udah percaya. Jadi kalau mereka awal tuh WA kirim foto Bu, soal ada apa Bu, foto ini atau jadi sudah mulai tumbuh. Ketika rasa percaya itu tumbuh kepada kita Bapak Ibu, maka permasalahan tidak akan sampai ke rumah, akan diselesaikan di dalam sekolah. Karena pernah biasanya kan orang tua ke rumah ngunjungikan, aku pengen ketemu si Asi begitu Ibu-ibu. Saya kalau kayak gitu tidak pernah mau mempertemukan. Bapak, kalau Bapak mau ketemu anak itu di sini, mohon maaf saya tidak bisa. Saya juga punya kewajiban melindungi anak ini sekolah ini. Jadi mohon kalau ada isu itu jangan diserang buat saya. Maksudnya kita harus jadi tameng anak kita di sekolah. Nanti seperti itu tumbuh kepercayaan kepada kita sebagai gitu ya Pak. Luar biasa. Kurang seru ini. Tembung 1 gaya. Tembung 2 gaya. Masuk 1 gaya, Mas. Tembung 3 gaya. Tembung 4 gaya. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan tangan semangat ya. Mohon maaf saya Ya, ada sang aku bahagia. Aku bahagia. Selamanya aku bahagia. bahagia bersamanya selamanya ya Pak. Iya. Forever.